Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, pra-remaja, dan anak kami sekolah minggu di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah, walau kita tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja hari ini. Marilah kita senantiasa berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-9 Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah bekerja untuk Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1-2. Ya Tuhanku, hatiku sungguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 113 ayat 1, Tuhan Allah yang Tritunggal. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat keempat dan artinya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 sampai 2. Di hadapan-Mu Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayat 1. Majulah, majulah. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Marilah kita baca secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyeduh, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1 sampai 2. Padamu ku berjanji.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan sun orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 sampai 2. Kupilih Yesus sobatku. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan atas kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan hingga kami rasakan boleh kami masih mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau berkati kami, berkati juga firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, puji Tuhan untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak sekolah minggu, para remaja. Tuhan masih memelihara hidup kita, meluputkan kita dari segala bahaya,
masalah yang sedang kita hadapi hingga sampai saat ini. Dan gereja kita masih tetap mempersiapkan ibadah live streaming untuk kita, khusus bagi Bapak Ibu yang lansia, yang kurang sehat, juga untuk adik-adik sekolah minggu dan para remaja. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita minggu hari ini. Baiklah, kita baca firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita yang tertulis dalam kitab surat Rasul Paulus ke jemaat Kolose. Kolose pasal 3 dimulai dari ayat 22 hingga dengan ayat 25. Kita membacanya secara bergantian. Demikian dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang." Terima kasih. Bekerja untuk Tuhan. Itulah yang menjadi topik minggu kita hari ini. Bagi orang Kristen, bagi kita orang Kristen, ada istilah etos kerja. Etos kerja itu berlaku untuk semua, baik dia sebagai bawahan, karyawan, pegawai biasa, anak buah, hamba, pembantu rumah tangga, atau pangurupi. Juga berlaku bagi atasan, pimpinan, uluan, kepala, di mana kita, tempat kita bekerja. Kerja adalah penggunaan segala hidup manusia, baik ilmu pengetahuan, talenta, dan kecakapan lainnya yang berguna bagi Tuhan, berguna bagi diri sendiri, juga berguna bagi orang lain. Mungkin kalau adik-adik kami sekolah minggu tetap masih diingat lagunya yang judulnya "Kerja Buat Tuhan Selalu Manise". Itu jangan kita lupakan ya. Di sini khusus untuk para pekerja. Kita bisa sebutkan pekerja Kristen. Istilah Paulus tadi hamba-hamba. Supaya selalu tercipta hubungan yang baik antara tuan pemilik saham, antara tuan terhadap hambanya sendiri atau bawahannya. Itu yang sangat baik jika antara tuan dan hamba tercipta hubungan yang sangat erat di dalam kasih, seperti hubungan seorang bapa terhadap anaknya. Dan satu sikap
yang harus ditunjukkan bawahan atau hamba dikatakan tadi adalah taat, tunduk, loyal, dengan perasaan hormat dan patuh. Itu harus dimiliki oleh para pekerja, ketaatan dan patuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata taat dan tulus hati, tulus ikhlas, artinya tidak menyimpang dalam melakukan suatu tugas, suatu pekerjaan, bukan karena merasa takut, tapi harus penuh dengan kerelaan benar dan sungguh-sungguh dari hati. Dia merasa terpanggil untuk melakukannya. Itu yang harus hamba tunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi dikatakan dalam ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun kita bekerja, merasa bekerja kita untuk manusia, untuk Tuhan kita sendiri, tapi pelayanan yang tulus itu adalah untuk Tuhan. Inilah kelebihan kita orang Kristen dalam hal bekerja. Lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Loyalitas seorang hamba kepada tuannya, yaitu mereka melakukan tugas-tugasnya bukan karena sedang diawasi, bukan karena sedang dipantau, bukan karena kita takut sedang direkam CCTV, takut nanti kita ditegur. Jangan kita baik-baik melakukan pekerjaan kita karena sedang di depan tuannya, dan bukan karena sedang dikontrol dan diperintah tuannya saja. Dia jangan baik hanya karena masih ada atau di depan mata tuannya. Jika tuannya tidak ada di rumah, dia bebas melakukan kehendaknya. Ini bagi pekerja rumah tangga, asisten rumah tangga, sering terjadi kasus seperti ini. Jika tuan rumah tidak ada di rumah, dia seenaknya bebas melakukan kehendaknya, tidur-tiduran, main handphone, ngobrol, terus malas-malasan. Bahkan ada kasus anak tuannya sendiri mengalami kekerasan, penyiksaan daripada si asisten rumah tangga atau si pekerja rumah tangga. Itu bukan ketaatan yang benar, tetapi itu adalah ketaatan yang palsu, ketaatan yang pura-pura. Orang Batak bilang, biar midahatoban. Artinya kalau di depan tuannya dia manis, imut, baik, lembut, super rajin. Tetapi setelah tuannya balik badan, dia malah nyiyir, istilah bahasa sekarang. Dia malah menghancurkan semuanya, dia malah merusak semuanya. Dan ketaatan yang palsu, ketaatan yang pura-pura itu sifatnya hanyalah sementara. Karena dia akan bosan, akan capek sendiri dengan menutupi semuanya kepura-puraannya itu. Dia akan bosan sendiri, seolah-olah dia hanya bekerja karena sesuatu yang akan diberikan tuannya kepada dia. Mungkin supaya dia dapat bonus, supaya dia dapat tips lagi,
atau lain yang dia pikiri lagi. Jadi bagi kita sebagai hamba Kristus yang tak menganggap dirinya bekerja kepada tuannya, tetapi kepada Allah, karena itu kita wajib melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kita bekerja, kita melayani dari segenap hati kita. Bekerjalah dengan hati, artinya melakukan yang terbaik dari dirimu. Kerja keras. Si hamba bukan hanya bekerja sekedar untuk menyenangkan hati tuannya di dunia ini, tetapi ia melihat kepada Kristus yang mau mengenalnya sebagai saudaranya juga. Karena apa? Karena Yesus telah mengambil rupa seorang hamba, itu Filipi 2:7. Bagi semua orang. Do your best. Yang berikut Bapak Ibu yang dikatakan, yang kedua, para hamba rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Melukiskan sifat ketaatan yang hamba harus lakukan terhadap tuan-tuannya. Melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan, tanpa ada intimidasi, atau tanpa karena ada tekanan. Bukan sekedar kita hanya dimotivasi oleh upah, ambisi, atau sekedar asal bos senang. Tetapi bekerjalah dengan kerelaan sendiri, kesukaan sendiri. Cintailah pekerjaan itu seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Hamba yang eunonia, kebajikan, kerelaan, itu mengandung arti bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bekerja dengan baik untuk induk somang, untuk bagi yang mempekerjakan kita, pimpinan kita, uluan kita, kepala kita, pimpinan yang dikasihi. Setiap bekerja rasakanlah di sana kasih Tuhan yang melihat dan mengawasimu. Hamba yang baik itu tidak suka memberontak, tidak suka demo. Karena itu jadikan pekerjaanmu menjadi persembahan atau ibadahmu kepada Tuhan. Tetaplah setia dan berlaku baik sebagai layaknya orang Kristen dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang. Kamu di lapangan seperti apa pekerjaanmu? Di daerah mana pekerjaanmu? Situasi ruangan seperti apa tempat kerjamu? Di rumah seperti apa kau bekerja sebagai asisten keluarga? Yang jelas kita harus tetap menjaga jati diri kita. Jadilah garam dan terang. Dan dikatakan lagi, baik kita buruh, pembantu,
Memang dalam situasi sekarang ini kita ditantang, tetapi jangan kita menyerah. Iman Kristen mengajarkan kepada kita jangan melarikan diri dari keadaan, tetapi kita harus bisa, justru harus bisa menaklukkan keadaan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pekerjaan kita ingat adalah sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan. Lapangan kerja Tuhan menyediakan di Taman Eden untuk diusahai dan diolah. Berarti Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada kita. Dan setiap orang Kristen sebagai penerima pekerjaan itu harus mensyukuri betapapun kecilnya, harus cukup baik hasilnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah. Rahasia setiap pekerjaan agar dapat maksimal kita lakukan, agar dapat kita atasi dengan baik, itu baik tuan atau hamba adalah jika dengan penuh kesadaran pekerjaan yang mereka emban itu adalah berasal dari Allah. Dan di atas segalanya itu manusia harus ingat bahwa baik kita hamba maupun dia tuan yang ada di bawah wibawanya akan sama-sama menghadap Allah. Dan pada saat itu martabat duniawi seperti mungkin martabat dia tuan atau martabat dia adalah hamba, karyawan biasa, buruh biasa, asisten rumah tangga biasa, apapun martabat dia di dunia ini, baik dia kepala, uluan, pimpinan, bos, atau mungkin dia adalah pemilik saham, atau dia karyawan, semua itu tidak berlaku lagi saat kita sudah menghadap atau mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada Allah. Semua tidak berlaku lagi martabat-martabat yang ada di dunia ini. Kita semua sama-sama hamba. Tak ingat? Kita semua sama-sama hamba di hadapan Allah. Hanya Dia Tuhan kita. Berarti kalau hanya Dia Tuhan kita, semua kita yang di dunia ini berarti statusnya adalah hamba. Karena itu jangan ada salah satu seorang dengan yang lainnya memberdayakan orang lain. Jangan ada memperdayakan orang lain. Bapak Ibu, kalaupun tidak dapat upah dari pimpinanmu, dikatakan di sini, tidak dapat tips, bahkan jatahmu dia kurangi. Sering kita dengar persoalan, para pekerja-pekerja tidak mendapat upah sebagaimana mestinya. Ingatlah, kamu akan dapat upah dari Tuhan. Jadi buat kita para pekerja, bekerjalah dengan baik dan setia. Dan untuk para tuan-tuan, jadikan hambamu sebagai sahabatmu, partner kerja. Itu yang berlaku bagi orang Kristen. Tidak ada istilah budak, rendahan, tapi istilah yang kita pakai dari
pandang sudut pandang orang Kristen adalah teman kerja, partner kerja antara pimpinan dan bawahan, antara tuan dan hamba, antara si pemilik saham dengan para karyawannya. Kita semua adalah partner kerja, sama-sama mencari upah surgawi, bukan sekedar koin yang kita lihat sementara di dunia ini. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik, bahwasanya kita semua adalah bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu hari ini. Berkati, tunjukkanlah lapangan kerja bagi setiap jemaat Tuhan yang belum mendapatkannya. Dan bagi para kami jemaat Tuhan yang sudah ada tugas kami, tanggung jawab kami, kiranya kami mampu melakukannya, mengerjakannya dengan sepenuh hati, benar melayani sesuai dengan yang diinginkan Tuhan melalui firman ini. Kiranya bagi setiap pekerja dan para pimpinan, tuan dan hamba, terciptalah kerjasama yang baik, saling mengasihi dan saling melengkapi. Berkati setiap jemaat Tuhan, beri kesehatan, kecukupan segala bekal hidup mereka, dan berilah kehidupan kami Tuhan yang lebih baik lagi, jauh dari masalah yang sedang kami hadapi saat ini, dalam Kristus Yesus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yesus inginkan hidupku, sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.